Iya, 100,1 BKM Radio masih dari kawasan Merdeka Sungai Dua Jaya Martapura. Kembali menemani Anda dalam program Mimpi dan Kalbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, insya Allah. Hari ini di kesempatan ceria Jumat Berkah 24 Februari 2023. Kembali menemani Anda dalam program Mutiara Kolbu dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur, yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan tentunya didukung juga oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Para pendengar, puji syukur Alhamdulillah kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang tidak asing lagi tentunya. Alhamdulillah bersama Ustadz Susilo SIP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak batuk dikit. Gitu ya, memang lagi cuaca nih Pak Iya. Ustadz ya. Mudah-mudahan kita sehat Pak Ustadz ya. Insya Allah sampai selesai nanti berhasil. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik para pendengar, di kesempatan hari ini tentunya kami akan hadirkan spesial hingga menghantaran pukul 11.00 dengan kajian yang insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Insya Karena Allah. kita tahu Pak Ustadz bahwa ini sudah mau memasuki bulan Sya'ban. Bahkan sudah tanggal 3. Sudah tanggal 3 ini Pak Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan bulan ini, yang ternyata kita tahu bahwa pengertian dari bulan ini sangat luar biasa. Nah, kali ini kita akan menghadirkan tema yang sangat luar biasa dihadirkan oleh Pak Ustadz Susilo, yaitu tentang menampaki Sya'ban. Nah, seperti apa? Kita akan dengarkan kajian ini secara langsung bersama Ustadz Susilo Utomo. Dan sebelum kita akan undang Anda bergabung nanti di 0735 481 800 ataupun SMS WhatsApp-nya di 0811 7241 800. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna mawa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Pendengar DBKM kaum muslimin dimanapun jenengan semua berada, insya Allah pagi menjelang siang ini kita semua diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin pendengar DBKM dimanapun Anda berada, tidak terasa begitu bergulirnya waktu, umur pun bertambah, dan hari ini tanpa sadar ternyata kita sudah menampaki di hari ketiga, lembaran ketiga dari bulan Sya'ban. Bulan yang sebenarnya mulia tapi yunsa. Yunsa itu kalau bahasa kita dilupakan, Mbak. Jadi bulan Sya'ban ini pendengar DBKM dimanapun Anda berada, bulan yang sering dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena ini bulan kejepit. Iya, kejepit di antara bulan yang mulia, di antara dua bulan yang mulia, di antara Rajab dan di antara Ramadan. Makanya sampai Rasul ngomong yunsa, dilupakan oleh orang. Karena orang hiruk pikuk dengan kesibukan Rajab. Lalu kemudian begitu masuk Sya'ban itu kayak sepi. Lalu akan menyongsong bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini disebut bulan mulia, bulan haram, bulan yang sangat istimewa, bahkan sampai diterangkan dalam sebuah ayat. Di surah Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sungguh bahwa bilangan bulan itu jumlahnya 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dan bulan yang ditentukan oleh Allah berjumlah 12 itu saat
Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah juga diciptakan bahwa nanti akan ada bulan yang berjumlah 12. Minha arba'atun hurum. Dan yang dari 12 itu Allah tentukan 4 yang haram. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Artinya Rajab masuk bulan yang mulia. Sementara kemuliaan Ramadan itu tidak, Masya Allah, tidak lagi bisa diragukan. Banyak betul keterangan tentang bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Ada sebuah ayat yang di surah Al-Baqarah ayat 185, masyhur banget itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Artinya mulia banget bulan Ramadan itu. Di dalamnya ada satu malam yang orang beribadah di dalamnya itu senilai dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Dan juga di dalamnya orang berpuasa. Mulia, Mbak. Sementara Sya'ban kayaknya kan nggak ada ya, Mbak. Kayak apa sih keistimewaan Sya'ban? Dan ternyata ini luar biasa juga. Kenapa? Allah juga memuliakan bulan Sya'ban meskipun tidak tertulis, meskipun Allah itu tidak memberitahukan melalui ayatnya. Tetapi fenomenanya, faktanya, Allah juga memuliakan bulan ini. Yang bulan ini, kata Rasul, banyak dilupakan oleh manusia. Ternyata Allah dengan tersendirinya bisa memasukkan bulan Sya'ban juga bulan yang mulia meskipun tidak harus dikatakan. Ada 3 peristiwa besar di bulan Sya'ban. Pertama yaitu perintah tentang sholawat, Mbak. Sholawat. Itu di surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman yang masyhur banget. Bahkan ini setiap Jumat dibaca oleh khotib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi. Intinya di sini Allah dan malaikatnya bersolawat. Sampai ada harfu inna. Harfu inna itu harfu taukid, Mbak. Sungguh. Jadi Allah itu tidak hanya sekedar Allah dan malaikatnya. Walaupun sebenarnya ketika Allah tidak pakai inna saja, itu sudah benar-benar Allah bersolawat. Ini Allah nggak mungkin nggak hanya cukup pakai takkid satu. Artinya benar-benar Allah bersolawat, benar-benar malaikat bersolawat. Dan perintah ini, pendengar DBKM, ada di bulan Sya'ban. Luar biasa. Kemudian kalau kita mau kaji tentang ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu kalau kita kembalikan kepada ilmu nahwunya, ini atau ilmu sharafnya, ini fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu kalau bahasa Inggrisnya present continuous, adalah bentuk sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Kalau bahasa kita sedang dan terus menerus. Artinya kalau kita artikan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka sedang dan terus menerus bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian Allah mengajak orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Artinya Allah itu sedang dan terus menerus. Kenapa nggak pakai begini? Innallaha wa malaikatahu shollu 'alan nabi. Enggak. Dia nggak pakai fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu apa? Fi'lul madhi itu kalau bahasa Inggrisnya adalah past tense. Past tense itu bentuk lampau, sudah. Tetapi Allah pakai bahasa fi'lul mudhari' atau present continuous tense. Ini kalau sebagian orang akan dikaji juga. Oh, berarti Allah itu tanpa henti.
Oh berarti saat ini Allah sedang bersolawat. Oh berarti Allah akan terus menerus bersolawat. Lah kita ini solawatnya hanya 5 kali, itu pun di dalam sholat. Beda nggak Mbak? Beda. Beda banget. Padahal Allah sendiri sebenarnya Masya Allah menghormati orang yang bersolawat. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Kenapa sih Allah bersolawat? Dan apa maknanya Allah bersolawat? Maka di dalam keterangan solawatullah atau solatullah ala nabi, solawatnya Allah kepada Nabi adalah lil hamdi, untuk memuji. Memuji siapa? Memuji Rasulullah. Jadi dialah yang menciptakan, dialah yang memujinya. Berarti bukan manusia yang biasa. Ini manusia yang luar biasa, Pak. Saking luar biasanya Allah sedang dan terus menerus bersolawat. Dan solawatnya Allah itu berarti memuji Rasulullah. Lalu solawatnya malaikat dimaknai sebagai doa. Jadi malaikat bersolawat itu sesungguhnya mendoakan Rasulullah. Nah, apa kemudian arti dari kita bersolawat? Allah bersolawat, malaikat bersolawat, lalu mengajak orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Apa maknanya kalau kita bersolawat? Apa sih untungnya kita bersolawat? Apa sih sebenarnya esensi dari solawat manusia itu? Ternyata di sana ada kalimat ar-roja linailil barokah. Bahwa sebenarnya saat kita bersolawat itu kita sedang ingin mencapai, ingin mengharapkan dapatnya barokah. Jadi kalau kita sudah bersolawat kepada Rasulullah itu sebenarnya kita sedang akan mendapatkan barokah, sedang terus menerus akan mendapatkan barokah. Contoh, Rasul bersabda, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi asyran." Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya, balasan solawat Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi, itulah yang sebenarnya berkah, Mbak. Gitu, Mbak. Bukan sekali, Allah nggak membalasnya sekali, tapi 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, sallallahu alaihi mi'atan. Dan siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan balas 100 kali. 100 kali solawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi, inilah yang disebut berkah. Padahal Mbak, berkah satu itu sudah bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Ini hanya solawat 10 kali dikasih 100 berkah. Artinya, pasti nggak kita masuk surga. Pasti, Mbak. Yakin kita harus begitu, Mbak. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan membalasnya dengan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi 1000 kali. Masya Allah. Ingat, satu keberkahan itu sudah mampu memasukkan manusia ke dalam surga. Satu keberkahan itu sudah layak manusia masuk surga. Ini dapat 1000 keberkahan dari Allah. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, makanya Masya Allah sampai seluruh ibadah itu harus diwarnai dengan sholawat. Sholat kita tidak sah kalau tidak ada sholawatnya. Khutbah hari ini kita akan mendengarkan khutbah bagi orang-orang mukmin, bagi mukmin laki-laki. Dan itu nanti khutbahnya tidak sah kalau tidak ada sholawatnya. Doa kita itu baina sama wal ardh, dia akan mengambang antara langit dan bumi kalau tidak didahului dengan sholawat. Jadi sholawat ini sebenarnya ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling simpel, ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, saat berdiri, saat duduk, saat berjalan, tetapi pahalanya luar biasa.
Bahkan mungkin pernah saya ceritakan bagaimana di kehidupan orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Dia ini orang yang jahat. Bahkan ketika dia mati dibuang ke tempat sampah. Istrinya pun membuangnya ke tempat sampah. Lalu kemudian Nabi Musa diilhami oleh Allah untuk menyolatkannya, untuk memandikannya, dan kemudian untuk mengafaninya, kemudian untuk menguburkannya. Dan ini juga gambaran bahwa memang syariat menguburkan, mengafani, memandikan sudah ada di zaman Nabi Musa. Lalu Musa heran, kenapa kok saya disuruh begini ya Allah? Padahal masyarakat sudah membuangnya ke tempat sampah. Apa? Dzata yaumin fatahat Taurata wa ra'a wa qara'a isma Muhammadin wa sallallahu alaihi. Hei Musa, kamu gak usah protes. Bahwa orang jahat yang dibuang ke tempat sampah ini dulu pernah membuka kitab Taurat, lalu kemudian di dalam kitab Taurat dia menemukan nama Muhammad, dan setelah dia membaca nama Muhammad dia bersolawat sallallahu alaihi Muhammad, zaman yang orangnya belum lahir. Lidzalika qad ghafartulah, kata Allah ngomong sama Nabi Musa, dari itulah aku telah mengampuninya. Masya Allah. Hebat nggak salawat? Hebat. Dan perintah salawat ini diturunkan di bulan Syaban. Mulia apa enggak Syaban? Mulia, Mbak. Tetapi memang tidak ditunjukkan di sebuah ayat, oh Syaban mulia, enggak. Tapi Allah menaruh perintah salawat di bulan Syaban. Kemudian kemuliaan yang diberikan Allah kepada bulan Syaban, bahwa perintah puasa itu juga ada di bulan Syaban. Lebih dahsyat lagi. Jadi sebelum Ramadan datang ada perintah puasa kepada Nabi, dan itu peristiwanya di bulan Syaban. Adalah apa? Menggeser kiblat. Jadi dulu Mbak, semasa sebelum adanya ayat ini, ayat Surah Al-Baqarah ayat yang ke-144. Jadi sebelum turunnya ayat itu, maka mereka sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestina, Masjidil Aqsa. Dan perintah untuk fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram itu di bulan Syaban, tepatnya di nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban itu mulia. Bahkan ada doa yang luar biasa kalau dikatakan bahwa nisfu Syaban itu adalah proposal. Kita mengajukan proposal. Makanya kan di dalam doa nisfu Syaban itu salah satunya redaksinya begini. Ya Allah, jika memang Engkau takdirkan bahwa saya ini belangsat, ya Allah muliakan. Maka kemudian boleh kita tambah lagi, ya Allah, jika memang tahun ini saya belum dapat jodoh, ya Allah datangkan jodohku. Ya Allah, jika memang hari ini saya belum mampu ditakdirkan untuk beli mobil, ya Allah takdirkan aku tahun ini untuk bisa beli mobil. Ya Allah takdirkan, ya Allah, walaupun toh Engkau tulis hari ini saya belum bisa membuat rumah, ya Allah takdirkan saya tahun ini untuk bisa punya rumah. Itu proposal dilakukan di nisfu Syaban. Berkahnya nisfu Syaban, makanya ada doa nisfu, seakan itu untuk merubah takdir. Dan nanti takdir itu akan ditentukan kapan? Di bulan Ramadan, yakni di Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itulah nanti kalau bahasa kita, proposal yang masuk di nisfu Syaban itu akan dipilah-pilah dan akan ditakdirkan di Lailatul Qadar. Itu loh Mbak. Mulia enggak bulan Syaban? Mulia. 3 peristiwa besar yang ada di dunia ini, yang ada di antara umat muslim itu di bulan Syaban. Apa tadi yang pertama? Perintah salat. Yang kedua perintah puasa. Dan yang ketiga, kapan saat pergantian atau bergesernya kiblat antara dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ayatnya jelas di surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah itu saat ngomong gini, kami hai Muhammad telah melihat wajahmu sering menghadap ke langit. Karena waktu itu memang Rasulullah gelisah, pengennya Rasul dalam hati itu gak ke
taktis dalam sholat. Pengennya ke Baitul Haram, pengennya ke Masjidil Haram, tapi perintah untuk bergeser belum ada. Maka Rasul selalu melongok ke atas, ya Allah, kenapa sih kok belum turun perintah kepada kami untuk menghadap kami sholatnya ke Masjidil Haram. Makanya qad naro taqalluba wajhika fis sama, itu kan. Falan waliyannaka kiblatan tardoha. Lalu kemudian maka kami akan palingkan wajahmu hai Muhammad ke kiblat yang engkau ridhoi, kiblat yang engkau mau. Karena memang hatinya Rasul ketika itu pengen banget sholat menghadap ke Baitullah, yaitu Masjidil Haram, tetapi belum ada perintahnya. Makanya kemudian fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, hai Muhammad, demi saat ini, dari saat ini dan seterusnya, dari mulai hari ini engkau hadapkanlah mukamu kalau waktu sholat ke Masjidil Haram. Dan ini terjadi di nisfu Para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Yola Arifida di sini menemani Anda dalam Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, insya Allah. Ya, hari ini masih terus mengantar kebersamaan kita hingga di penghujung acara pukul 12.00 setelah kita dengarkan bersama ya. Koleksi menarik menghantar kebersamaan kita saat ini pukul 11.43 menit dan kita dengarkan bahwa tadi kita hadirkan tausiah bersama Ustadz Susilo Utomo SIP mengangkat tema tentang menapaki Syaiban ya, bahwa kita tahu bulan Syaiban para pendengar adalah bulan yang mulia ya, di tengah-tengah bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, dan bahwa kita ketahui untuk bulan Sya'ban, arti dari bulan Sya'ban dalam Islam, atau kita lihat bagaimana asal usul dari bulan Sya'ban ini sendiri diambil dari kata Sya'bun yang artinya adalah kelompok atau golongan, dan Sya'ban berasal dari Sya'bani atau Sya'bai Qobailu, artinya kabilah-kabilah itu mulai terpancar atau berpencar untuk mengadakan serangan, dijamakkan dalam bentuk Sya'bin dan juga Sya'banat. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita tengok bahwa arti dari bulan Sya'ban dalam Islam yaitu kelompok atau golongan dalam kalender Hijriah, bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 setelah Rajab ya. Bulan Sya'ban juga pintu gerbang sebelum memasuki bulan suci Ramadan sesuai kalender Sahabat BKM Radio. Mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan bulan ini karena bulan dimana banyak sekali amalan-amalan ibadah yang insya Allah akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di kesempatan hari ini seperti biasa para pendengar, lagi-lagi Yola kembali mengajak untuk seluruh masyarakat Oku Timur untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Yola hadirkan informasi berkenaan dengan Yayasan Rumah Cinta ya, yaitu Yayasan Rumah Cinta Duafa dan Yatim Piatu yang Anda bisa percayakan secara langsung bersama kami para pengurus ya Rumah Cinta, di mana hari ini tepatnya Jumat Berkah akan dihadirkan yaitu Rumah Cinta Berbagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di kantor sekretariat Jalan Manunggal 1 RT 04 RW 05 Sungai Tua, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Bagi Anda yang bisa berbagi atau ingin berbagi kepada anak-anak yatim piatu, langsung saja bisa datang ke sekretariat atau Anda bisa melalui nomor rekening dari Yayasan Rumah Cinta, yaitu di Bank BSI dengan kode bank 451 dan nomor rekening 1186243692. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi, yakin dan percaya insya Allah Allah akan melipat gandakan apa yang menjadi nikmat kita ya. Mulai dari nikmat rezeki, kesehatan, keselamatan, keberkahan usia, dan masih banyak lagi lainnya. Terima kasih untuk Sahabat BKM Radio, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa beribadah dengan khusyuk, beribadah dalam keadaan sehat dan lain sebagainya ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan hari ini
Jangan kemana-mana, karena Yola masih akan hadirkan masih dengan beberapa koleksi lagu-lagu religi menghantar kebersamaan kita dalam Mutiara Kolbu di penghujung acara sesaat lagi ya. Dan kali ini para pendengar, Yola ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi dalam program pilihan hanya di 100,1 BKM Radio Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, insya Allah. Dan hari ini apa yang dihadirkan juga menjadi ilmu yang manfaat serta menjadi ladang pahala untuk kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah lain waktu kita akan jumpa lagi dengan kajian menarik. Dan tetap stay tune di sini. Jangan kemana-mana. Masih ada 2 koleksi lagu pilihan akan menemani Anda hingga menghantar dalam program acara di Music of the Memory setelah kami hadirkan nanti. Kumandang azan zuhur untuk wilayah Oku Timur dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 12.21 menit. Untuk masyarakat Oku Timur dan sekitarnya yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur ataupun sholat Jumat, mungkin bisa bersiap-siap dari sekarang. Mungkin Anda bisa mencari tempat ibadah terdekat ya, dari jangkauan Anda. Mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah yang waktu kita jumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.